Dianggap parasit keluarga. Bab 17. Ibu Nur dan Pak Murji sang suami, bergegas keluar. Keduanya tampak panik lantaran Sofia memanggil mereka dengan sampai menjerit. Supri langsung panik, mulai menyadari Sofia sangat berbahaya untuknya. Sofia berbeda dari wanita yang biasa ia dekati dan kebanyakan mau bahkan asyik-asyik saja ia tiduri. "Ada apa, Sof?" tanya Ibu Nur was-was. "Oh, ada Supri. Ngobrolnya engage di dalam aja," ucap Pak Murji. "Mana mungkin dia berani ngobrol baik-baik di dalam, Pak De. Alasannya kesini saja bukan buat bahas hal penting, melainkan ngajakin aku kumpul kebo. Dia bahkan sampai cerita kalau si Jihan sudah terbiasa ketagihan sama servisannya." Sergah Sofia sambil melirik sengit Supri. Sofia sangat geregetan kepada Supri karena sekadar kesibukan Supri mengintipnya saja sudah ia anggap sebagai pelecehan. Apalagi tadi pria itu sampai mengajaknya kumpul kebo. Sofia merasa, di mata Supri, ia sama sekali tidak memiliki harga diri. Panik, tentu Supri langsung membela diri. Hati-hati kamu kalau ngomong ya, Sof. Lambe-lambe kutis ya kayak gitu. Aku ajak rembuk baik-baik wong David sekarang sudah ditahan dan sebagai kepala keluarga di rumah tangga keluarga istriku, aku merasa prihatin. Kamu malah asal fitnah saja. Stres kamu. Yakin, Mas mau ngeles? Mah berani sumpah. Mas berani sumpah pocong. Tantang Sofia menggebu-gebu. Dadanya terasa pegal saking geramnya ia pada kelakuan Supri. Supri yang awalnya menggebu-gebu langsung melempem. Sadar kedua orang yang Sofia panggil sekaligus menjadi saksi di sana langsung menyikapinya dengan serius cenderung curiga, ia berkata, "Astagfirullah Sof. Aku beneran enggak sangka kamu begini. Pantas David selalu bilang enggak kuat di setiap dia curhat." "Enggak kuat bagaimana Mas Supri?" Sergah Ibu Nur ikut terpancing. Pria berkacamata hitam itu langsung menatapnya. Ya mana ada suami yang kuat kalau istrinya kelakuannya enggak beda sama kutis, Bu. Tiap hari chattingan sama laki-laki lain. Janjian, ketemuan ngamar atau malah cukup di pekarangan asal bisa enak-enakan. Jelas Supri meyakinkan. Asal kalian tahu, Sofia sudah enggak hitungan minta dilayani ke aku. Aku sampai elus dada, enggak sangka gini banget. Seperti yang Sofia duga. Keberaniannya melawan sikap kurang ajar Supri membuatnya ada di ujung tanduk. Namun, andai orang-orang tan percaya, Sofia tidak peduli. Sofia akan tetap maju melawan Supri agar pria tak berguna itu kapok. Syukur-syukur, sang pemilik kehidupan memberinya azab nyata agar orang sekelas Supri tak terus-menerus semena-mena. Siapa yang begitu? Kamu apa istri kamu? Jelas-jelas hidup Sofia lebih miris dari babu gara-gara kalian. 24 jam Sofia kerja Rodi enggak berhenti-berhenti urus keluarga kamu. Jangankan senang-senang apalagi seperti yang kamu katakan, makan saja Sofia jarang. Lambung Sofia kronis saking sibuknya menuhin kebutuhan kalian. Saking emosinya, Ibu Nur sampai ngos-ngosan. Padahal ia berdiri di tempat dan tak sampai sibuk jalan apalagi lari. Kamu mau jadi sutradara sinetron azab ngomong kayak tadi. Malahan saya jadi curiga, apa yang kamu ceritakan justru kelakuan kamu. Jangan-jangan anak Jihan malah campuran adonan dari kamu, makanya Dika yang lebih pintar milih minggat pas diminta tanggung jawab. Lanjut Ibu Nur telanjur emosi. Loh,
Kok Ibu Nur bilang begitu? Kan tadi sudah saya jelasin, kalau Supri kebingungan. Supri, sebagai pemilik rumah sekaligus kepala keluarga, saya ingin kamu menjelaskan secara baik-baik. Cari pemuda buat sidang agar kasus ini tuntas karena saya pun jauh lebih percaya ke Sofia. Semua orang, bahkan mungkin satu kecamatan kita sudah tahu bagaimana Sofia dan kelakuan keluargamu termasuk kelakuan kamu. Ayo kita sidang. Panggil RT dan pemuda buat urus. Sergah Pak Murji. Panik, Supri sibuk menggeleng. Dalam hatinya mengingatkan, lebih baik ia kabur dan tetap berpura-pura sebagai korban ketimbang bertahan dan bisa jadi dipaksa dihakimi. Kalian beneran enggak jelas, ujarnya sambil buru-buru berlalu dari sana. Sofia, Ibu Nur, dan juga Pak Murji saling lirik sekaligus tatap. Orang seperti dia memang susah kapoknya. Bahkan meski diarak warga, kayaknya memang enggak akan kapok. Kecuali kalau sampai kecelakaan, terus jadi cacat enggak bisa ngapa-ngapain. Atau malah punya penyakit langka semacam HIV. Baru, dia bakalan mingkem, ucap Ibu Nur yang menjadi sibuk istighfar dan meminta Sofia untuk jauh bersabar. Anggap saja ini ujian hidup kamu. Pakde tahu ini enggak mudah, Pakde tahu kamu sudah sangat lelah. Namun percayalah, Allah sedang uji kamu dan akan mengangkat derajat kamu setelah kamu berhasil melewati semuanya. Yakin Pak Murji? Berkaca-kaca Sofia mengangguk kemudian berterima kasih kepada kedua orang tersebut. Hanya itu yang bisa ia lakukan, tegar dan menjalani demi Daim. Demi pembuktian dirinya mampu bahagia bahkan sukses walau tanpa David sekeluarga maupun dukungan keluarganya. Ketika Sofia dan pasangan Parubaya tadi belum lama masuk dan pintu pun baru akan Pak Murji tutup, beberapa warga berhamburan lari ke depan. Mereka tampak panik, seolah akan ada yang dipastikan di depan. Pak Murji yang penasaran sengaja bertanya, mewakili apa yang ingin sang istri maupun Sofia lakukan. Itu Pakde. Ada yang kecelakaan. Si Mas Supri ketabrak truk pas nyebrang jalan. Kepala sama kakinya remuk katanya. Ucap pemuda bernama Agus yang buru-buru pamit untuk memastikan secara langsung. Pria kurus berkulit gelap itu buru-buru lari bersama kedua teman sebayanya. Pak Murji, Sofia, apalagi Ibu Nur yang baru saja bersumpah serapah langsung terdiam tak percaya. Hukuman bahkan azab bagi manusia seperti Supri benar-benar ada. Bergegas mereka ikut memastikan setelah sebelumnya pamit pada Rani dan Riko, meminta keduanya untuk menjaga Daim. Dan benar saja, di tengah suasana jalan raya depan bekas ruko warung Sofia, truk yang menabrak Supri diamankan. Truk tersebut persis menepi di depan bekas warung Sofia. Sementara Supri yang kepalanya boleh dikatakan pecah dan kaki kanannya pun remuk, masih meringkuk di pinggir jalan. Tubuh yang tak lagi memakai kacamata hitam hingga mata kanannya yang diperban kelihatan, menggeliat kesakitan tanpa sedikit pun suara bahkan sekadar rintihan yang benar-benar lirih. Merinding, Sofia dan Ibu Nur yang tak sengaja bertatapan, refleks berpelukan. Ya Allah, azabmu benar-benar nyata. Batin Sofia maupun Ibu Nur. Sofia tak berani menatap Supri yang keadaannya sangat memprihatinkan. Dia yang selalu berulah dan baru saja memfitnahku dengan keji, ya Allah. Dalam hatinya, Sofia terus merapal doa terbaik agar terhindar dari orang seperti Supri. Agar tujuan mulianya bahagia dan membuat Daim menjadi orang sukses juga dimudahkan.
Malam ini, di kamar tamu kediaman Ibu Nur, Sofia menghabiskannya dengan merenung mengenai apa yang terjadi pada Supri setelah semua yang pria itu lakukan. Bagi Sofia, apa yang terjadi tak ubahnya bukti bahwa azab memang ada. Bahwa Tuhan benar-benar ada dan Tuhan tidak pernah tidur. Sofia percaya, asal semuanya didasari dengan niat baik, dan Sofia juga melakukan yang terbaik tanpa kenal lelah, apapun yang Sofia dapatkan, merupakan yang terbaik walau kadang kecewa itu tetap Sofia rasa. Namun ketika Sofia merenung, wanita itu akan menyadari kemudian kehilangan rasa kecewanya dan digantikan dengan rasa syukur. Sungguh tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, Sofia percaya itu. Buktinya, Sofia masih bisa hidup berkecukupan walau ia harus kehilangan warungnya. Selain itu, Sofia juga masih mendapatkan perhatian sekaligus pertolongan, meski keluarganya anti pada Sofia hanya karena mereka menganggap Sofia sebagai parasit rumah tangga. Keluarga Sofia memang begitu. Mereka terlalu takut, jerih payah yang Sofia berikan mendadak ditarik, diminta kembali hingga mereka tak lagi memiliki apa-apa. Layaknya kini, Sofia yang di keesokan paginya sengaja mengunjungi sang mamak, langsung menciptakan keresahan luar biasa di rumah gedong setengah permanen yang dikunjunginya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, di rumah yang Sofia renovasi besar-besaran menggunakan hasil kerja kerasnya menjadi TKW di Hong Kong itu tak hanya dihuni Mamak dan Widi, adik Sofia. Sebab semenjak Widi menikah, adik Sofia yang jauh dari menghormati Sofia itu memboyong mertua dan juga kedua adiknya tinggal di sana. Malahan beberapa saat lalu, Widi yang kebetulan membukakan pintu sudah anti-anti, bahwa di sana tidak ada kamar atau sekadar ruangan yang bisa Sofia tempati. Sofia langsung tidak berani masuk rumah dan memilih duduk di teras. Sofia takut membuat keributan meski tentu saja, Sofia berhak melakukannya karena yang membangun rumah saja dirinya. Selain itu, dulu yang membiayai sekolah Widi juga masih Sofia. Baik Widi maupun Ibu Rusmini sang mamak tahu, Sofia sudah bercerai dengan David. Keduanya juga sudah tahu semua kasus yang menimpa Sofia termasuk mengenai Sofia yang kehilangan warungnya akibat ulah David. Sebab, kabar semacam itu memang akan sangat cepat tersebar terlebih semenjak mereka tergabung dalam grup Wadesa yang akan mengabarkan kabar terkini di sekitar mereka. Ibaratnya, grup Wadesa ini tak kalah update dari akun gosip papan atas. Rumah yang Sofia kunjungi tampak tak sekokoh ketika Sofia meninggalkannya, sekitar 5 tahun lalu, bertepatan di hari pernikahannya dan David yang dilangsungkan sangat sederhana di sana. Dulu, Sofia dan David hanya menjalani ijab kabul disaksikan oleh tetangga, kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran semacam kenduri. Mamak sudah tahu kabarku. Sofia hanya pura-pura. Semacam basa-basi. Di hadapannya, sang mamak yang tampak masih segar tapi memang menderita asma, menghela napas pelan sekaligus dalam kemudian mengangguk-angguk. Mereka duduk di teras depan rumah. Daim juga ada di sana, di pangkuan Sofia dan tengah tidur. Angin yang berembus kencang mengingat rumah orang tua Sofia yang dikelilingi sawah, membuat Sofia menyelimuti rapat tubuh Daim termasuk bagian kepalanya. Tak ada sajian walau hanya satu gelas air putih. Di sana hanya ada satu ransel tanggung milik Sofia, selain satu kantong oleh-oleh yang sengaja Sofia siapkan khusus karena Sofia tak mau datang dengan tangan kosong. Ya sudah, tapi Mamak harus gimana, Sof? Merasakan badan pada sakit semua,
napas makin hari makin sesak saja sudah sangat tersiksa, boro-boro mikirin yang lain, Sof. Hari ini Mamak masih bisa makan saja untung, mana bisa kayak yang lain yang bisa kasih-kasih. Harusnya kamu yang masih muda yang urusin Mamak. Mamak sudah ringkih begini, bukannya dimanjakan malah dirobohi banyak beban. Ibu Rusmini menatap tak habis pikir sang putri. Harusnya kamu sadar, apa yang kamu lakukan beneran bikin malu. Geger sana sini tahu. Kamu kayak artis, tapi bukan kabar baik yang diramaikan. Sofia menunduk dalam sambil menghela napas pelan. Memang seperti itu, dan selalu begitu. Belum sempat mengeluh, sang Mamak akan melakukannya lebih dulu. Membahas semua keluhan dari masa kecilnya hingga kini beliau renta. Seolah dirinya menjadi orang paling menderita. Selain itu, Ibu Rusmini juga tipikal orang tua yang berat sebelah. Dari semua anaknya, Ibu Rusmini sangat keras kepada Sofia hanya karena saat hamil Sofia, Bapak Sofia serong atau itu selingkuh. Bapak Sofia sampai menikah lagi ketika Ibu Rusmini hamil Sofia. Dan meski setelah itu keduanya kembali rujuk hingga hadirlah Widi, luka di masa lalu itu tetap Ibu Rusmini lampiaskan kepada Sofia hingga detik ini.